Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan inayahnya sehingga pada kesempatan kali ini Allah memudahkan langkah kaki kita dan menggerakkan hati kita untuk menuju kepada kewajiban kita, kepada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, laksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Ada satu hal yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim, bahwa di dalam Islam sangat perhatian terhadap segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia, sehingga Rasulullah SAW sampai mendefinisikan seorang muslim yang sejati adalah mereka yang tidak pernah mengganggu orang lain. Dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati adalah muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa muslim yang sejati dia tidak pernah mengganggu orang lain, baik itu dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Oleh karenanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan orang-orang yang seperti ini ke dalam orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bagian daripada cabang keimanan. Ketika dia tidak mengganggu orang lain, justru dia bisa menyingkirkan segala sesuatu yang dapat mengganggu muslim yang lainnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang cabang keimanan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa'a'laha qaulun la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dalam cabang keimanan itu adalah imatatul adha 'anit thariq. Ketika bisa menghilangkan gangguan di jalan,
maka ini merupakan bagian daripada keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian daripada keimanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah keterangan dari Rasulullah SAW ketika kita bisa menyingkirkan gangguan dari jalan, maka kita termasuk hamba yang masih memiliki keimanan kepada Allah, meskipun itu merupakan tingkat iman yang paling rendah. Begitu juga sebaliknya, jika ada seseorang yang justru malah meletakkan gangguan di jalan, berarti ini bertolak belakang dengan keimanan, bertolak belakang dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi mukmin yang saleh itu harus memiliki dua kriteria. Di antaranya yang pertama adalah dia harus saleh secara pribadi, begitu juga dia harus saleh secara sosial. Maka kalau seorang mukmin, seorang muslim, dia hanya salat secara pribadi saja, salatnya rajin, puasanya rajin, ibadah-ibadah pribadinya dia rajin, akan tetapi dalam hal sosialnya justru ada kezaliman. Lisannya tidak bisa dia tahan untuk menyakiti hati orang lain, selalu menyakiti tetangganya. Maka ini tidak bisa disebut sebagai seorang mukmin dan tidak bisa disebut sebagai seorang muslim yang sejati. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu waktu didatangi oleh seseorang yang dia menggambarkan ada seorang wanita yang sholat malamnya rajin, yang puasa siangnya rajin, yang sedekahnya juga rajin, akan tetapi dia selalu menyakiti tetangganya. Lisannya tidak bisa ia tahan untuk selalu menyakiti tetangganya. Maka apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha. Maka perempuan ini bukan perempuan baik. Perempuan ini bukan seorang muslimah yang baik. Dan beliau mengatakan hiya min ahlin nar. Maka perempuan ini termasuk penduduk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekali lagi bahwa ketika kita menjadi seorang muslim, ketika kita menjadi seorang mukmin, maka jangan hanya menjadi seorang muslim dari pribadi saja, menjadi seorang muslim yang baik secara pribadi saja, akan tetapi kita juga harus menjadi seorang muslim yang baik juga secara sosial. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena kebaikan apapun yang kita kerjakan, kebaikan apapun yang kita berbuat, maka itu bisa tertutup dengan kita berbuat dosa mengganggu orang lain. Sehingga prinsip yang harus kita pegang itu adalah kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, paling tidak minimal jangan kita merugikan orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbuat baik, dalam berbuat sosial, atau mungkin ada di antara kita yang ingin bisa bermanfaat untuk orang lain, maka di dalam Islam kita diajarkan secara sederhana. Tidak perlu kita berpikir secara panjang, tidak perlu kita berpikir secara tinggi dan secara jauh. Kita punya Rabb Allah Azza wa Jal, Zat yang maha menghargai setiap perbuatan sekecil apapun yang kita kerjakan. Ada satu contoh dari Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, amitil adha minat tariq fa inna lahu laka sadaqah. Cukup dengan kamu bisa menyingkirkan gangguan di jalan, maka kata Nabi SAW, maka itu merupakan sedekah bagimu. Bayangkan jika seandainya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika ada sesuatu yang ada di jalan yang sekiranya itu bisa mengganggu orang lain lewat di jalan tersebut,
Maka ketika kita singkirkan, maka kata Nabi SAW, ini seperti kita bersedekah kepada orang yang lewat di jalan tersebut. Dia merasa nyaman, dia tidak terganggu, tidak membahayakan bagi dirinya. Kalau misalnya yang mengganggu itu berupa paku yang bersebaran, ataupun berupa kaca yang pecah yang bersebaran, atau mungkin sampah-sampah yang membuat tidak nyaman di pandangan mata, lalu kemudian kita bisa singkirkan, kita bisa bersihkan. Maka setiap orang yang lewat di jalan tersebut dan dia merasa nyaman, maka kita seperti bersedekah kepada mereka. Begitu juga sebaliknya jamaah. Ketika ada orang yang sengaja misal menyebar paku di jalan, ada orang yang sengaja membuang sampah di tengah jalan, lalu membuat orang lain itu merasa terganggu, maka ini bagian daripada perbuatan dosa, sehingga ini bisa menyebabkan laknat orang yang lewat di jalan tersebut. Maka dia akan meninggalkan kalimat-kalimat yang buruk, meskipun dia tidak tahu siapa yang membuangnya, meskipun dia tidak tahu siapa yang sengaja menyebarkannya. Akan tetapi dia akan selalu didoakan keburukan oleh orang yang melewatinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah akhlak di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita. Akhlak yang mulia ini bisa datang langsung anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa saja akhlak ini kita pelajari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang dia mau belajar untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akhlak kesabaran pada dirinya. Atau contoh di dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal hilmu bitahallum." Sesungguhnya sifat lemah lembut itu dia bisa dimiliki dengan cara apa? Dengan cara dia melatih dirinya untuk selalu bersifat lemah lembut kepada orang lain. Jadi manusia itu punya dua potensi, potensi kebaikan dan potensi keburukan, sehingga yang menentukan itu adalah kita masing-masing jemaah. Apakah kita akan lebih dominan potensi untuk berbuat kebaikan, atau justru sebaliknya kita akan lebih dominan dan condong kepada potensi untuk menuju kepada keburukan. Oleh karenanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa menghiasi kita dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Karena akhlak ini merupakan warisan dari para anbiya dan rasul, bahwa diutusnya rasul kita pun sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuannya adalah apa? Makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah dengan mengucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maka para sahabat penasaran yang mendengar sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Qila man ya Rasulullah? Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka ya Rasulullah?
Kemudian Nabi SAW menjawab, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari akhlak buruknya. Perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW sampai menyebut kalimat la yu'min, tidak beriman. Disebabkan karena orang-orang yang seperti ini dia tidak faham tentang konsekuensi yang akan ia dapatkan ketika dia berperilaku buruk kepada orang lain. Nanti di akhirat dia akan dibalas sudah keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang model seperti ini dan perbuatannya seperti ini, maka ini bisa menyebabkan laknat dari orang lain. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita SAW bersabda, ittaqul la'inain, takutlah kalian terhadap dua hal yang bisa menyebabkan kalian dilaknat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man la'inan, apa yang dimaksud dengan dua hal yang bisa menyebabkan terlaknat? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas wa dhillihim, yang dimana dia membuang kotoran di jalan yang dimana manusia berlalu lalang di tempat tersebut. Wa dhillihim, yang kedua adalah dimana ketika dia membuang kotoran di tempat dimana orang-orang itu biasa berteduh di tempat tersebut. Jadi ini bisa menyebabkan apa? Laknat. Bisa menyebabkan apa? Doa keburukan bagi dirinya. Kalau kita tarik jamaah yang semoga di dalam hati Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman sekarang ini konteksnya adalah sebagai contoh, mungkin ada orang yang sengaja membuang sampah di tengah jalan. Ada orang yang sengaja membuang bangkai binatang di tengah jalan. Mungkin orang lain tidak tahu bahwa dia yang membuangnya, tapi dia tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya. Ketika setiap orang lewat merasa tidak nyaman dengan jalan yang kotor, dengan bangkai yang baunya tidak enak, yang bahkan sudah terlindas kendaraan yang menjadi baunya lebih tidak sedap, maka tentunya orang yang lewat yang merasa tidak nyaman tersebut pasti dia akan mendoakan keburukan orang yang melakukannya. Dia akan melaknat orang yang telah membuang sampah dan bangkai di tengah jalan tersebut. Bayangkan berapa banyak orang-orang yang berlalu lalang di jalan itu, sehingga berapa banyak pula laknat yang akan menimpa terhadap orang yang telah membuang sampah ataupun bangkai di jalan tersebut. Atau contoh yang lain, misal ketika ada mungkin di antara kita yang memiliki kendaraan motor yang knalpotnya suaranya kencang, bahkan mungkin sang ampunya pun dia tidak senang jika seandainya telinganya didekatkan di knalpotnya tersebut, kemudian knalpotnya itu suaranya dengan kencang, dia tidak akan nyaman. Semua orang-orang di sekitar punya ruang dengar jamaah, sehingga mereka pasti ada yang terganggu, ada yang tidak suka. Maka ini yang menyebabkan orang yang merasa terganggu akhirnya bisa mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Atau contoh yang lain, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang menjadi pelakunya. Ada sebagian orang yang dia ketika merokok sudah tahu di jalan, dia naik kendaraan, dia pegang rokok, dia ngerasa itu nggak salah, lalu kemudian bara apinya itu bisa mengenai orang yang ada di belakangnya. Kadang terkena matanya, kadang terkena pakaiannya menjadi berlubang. Apakah ini bukan bentuk daripada kezaliman? Ini bentuk kezaliman jamaah. Kalau mau merokok, merokoklah di tempat yang lain, jangan merokok di tengah jalan, apalagi sedang menaiki kendaraan. Ini bisa menyebabkan orang lain akhirnya dia terkena madaratnya. Kalau bukan karena abunya, kalau bukan karena bara apinya, dia bisa terkena asapnya.
Siapa yang bertanggung jawab? Ada yang bertanggung jawab. Siapa yang kelak nanti akan mendapatkan dosanya? Anda semua yang akan mendapatkan dosanya. Maka hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah. Ini bisa menyebabkan laknat juga. Bisa menjadikan orang yang melakukan itu didoakan keburukan oleh orang lain. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak membuat madarat, untuk tidak menimpakan madarat untuk diri kita sendiri ataupun apalagi untuk orang lain. Nabi kita SAW pernah bersabda, la darara wa la dirar. Jangan menimpakan madarat untuk diri, apalagi untuk orang lain. Bahkan di dalam riwayat lain Nabi kita SAW pernah bersabda, man adzal muslimin wajabat alaihim la'natuhum. Barang siapa yang dia menyakiti, melukai, memadaratkan seorang muslim, maka wajib baginya untuk mendapatkan laknat, artinya mendapatkan doa yang buruk. Oleh karena ya ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita harus punya prinsip yang baik. Kalau kita nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka jangan sampai kita merugikan orang lain. Maka itulah yang harus kita pegang erat-erat. Ya. Itulah yang harus kita jadikan sebagai simbol bagi kita semuanya, sehingga kita bisa terlindungi dari berbagai macam keburukan dan tidak masuk ke dalam golongan manusia pengganggu yang suka mengganggu orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan dalam menjaga akhlak kita yang baik, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan akhlak kita, meskipun kita tidak bisa memberikan manfaat dengan materi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu mendapatkan petunjuk darinya dan bisa mengamalkan setiap perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya, dan juga bisa membimbing orang-orang yang ada ataupun orang-orang yang terdekat di antara kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa'i wal adwa ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.